Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita yang akan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena kita percaya firman Tuhan jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya, segala yang baik akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang mengejar pribadi Tuhan, mengejar hadirat Tuhan, mengejar kebenaran Tuhan. Maka Alkitab jelas katakan, apa yang baik itu akan mengejar engkau. Apa yang baik itu akan ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Amin saudara. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan Tuhan dan firman-Nya, memulai hari dengan mengandalkan Tuhan dan berdoa kepadanya, karena kita percaya perkara-perkara dunia akan kita selesaikan ketika kita terlebih dahulu mencari perkara sorga. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Tidak pernah berkesudahan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena setiap hari kami dibekali oleh firman Tuhan yang membuat hidup kami semakin kuat, yang membuat hidup kami semakin dituntun, diarahkan dalam seluruh jalan-jalan Tuhan dan rencana Tuhan yang sempurna. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi setiap kami sehingga hari ini menjadi hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus menanyakan kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-15 dan sampai dengan ayat yang ke-17. Matius pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Yesus bilang begini. Tetapi Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pengenalan kita kepada Kristus akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang sama Petrus bahwa engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena engkau mengenal siapa aku. Petrus bilang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengenalan kita kepada Kristus akan membuat hidup kita semakin hari mengalami kebahagiaan. Kalau kita salah mengenal pribadi Kristus, kita hanya bilang Kristus itu pemberi berkat, Kristus itu pemberi mujizat, tapi di sisi lain kita tidak mengenal secara pribadi bahwa Dia juga adalah Allah yang membentuk hidup kita. Dia juga adalah Allah yang memurnikan pribadi kita untuk lebih dekat lagi, mengenal Dia lagi. Maka hanya sebatas Yesus pemberi berkat, Yesus pemberi mujizat, sehingga ketika kali kita berdoa dan kita belum mengalami berkat Tuhan, belum mengalami mujizat Tuhan, maka kita akan mengalami apa? Kesusahan. Kita akan mengalami kecewaan. Kita akan mengalami sakit hati dan mulai bertanya-tanya, sebenarnya Yesus ini bisa memberi saya mujizat enggak sih? Sebenarnya Yesus ini bisa memberi saya berkat enggak sih? Sebenarnya Yesus ini bisa memberi saya kesembuhan enggak sih? Karena pada dasarnya kita salah berpikir, konsep kita, pengenalan kita tentang pribadi Yesus ini. Tapi Rasul Petrus, saudara yang kasih dalam Tuhan, menyatakan diri bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah yang diurapi. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Maka Yesus bilang sama Petrus, berbahagialah engkau. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selama kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, selama kita mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang kepadanya diberikan kuasa untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalamnya. Haleluya. Jangan sampai kita salah memiliki pengenalan terhadap Yesus. Sehingga akhirnya kita cuma bilang Yesus itu hanya penyembuh. Yesus itu hanya apa?
hanya pemberi berkat, hanya pemberi mujizat. Sehingga ketika kita tidak mengalami atau kita sedang dibentuk, kita sedang dimurnikan, belum melihat mujizat, belum melihat pemeliharaan Tuhan, belum melihat berkat-berkat Tuhan, belum melihat terobosan dalam hidup, maka kita mulai kecewa dan mulai kembali mempertanyakan, sebenarnya Yesus ini siapa? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya saya pelajari dari pernyataan Petrus bahwa ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika hati kita terikat kepada Kristus dan kita menyatakan bahwa Dialah satu-satunya Mesias, Dialah satu-satunya anak Allah yang hidup, Dialah satu-satunya yang diutus Bapa untuk menyelamatkan saudara dan saya, maka disitulah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan, selama kita mau dekat dengan Tuhan, selama kita mau taat, selama kita mau setia mengiring Tuhan, maka firman Tuhan menjamin, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Bukan hanya itu, tetapi kebahagiaan akan terus berlimpah, akan terus dinyatakan, akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bukankah ini yang dicari oleh manusia hari-hari ini? Damai sejahtera dan kebahagiaan. Bukankah itu yang manusia cari hari-hari ini? Dan ketika kita mengenal pribadi Yesus sebagai pribadi satu-satunya Allah, satu-satunya yang harus kita sembah, maka damai sejahtera itu, maka kebahagiaan itu yang selalu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Saya tidak bilang kita tidak langsung memiliki masalah. Saya tidak bilang dengan memiliki Yesus maka tidak ada lagi pergumulan, no. Justru terkadang karena adanya pribadi Yesus kita harus memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus setiap hari. Tapi bukan berarti saudara dikasih dalam Tuhan kita tidak mengalami kebahagiaan. Bukan berarti kita tidak mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesuslah sumber damai sejahtera kita. Dialah yang memberikan damai sejahtera kita. Dialah yang memberikan sukacita. Dialah yang memberikan apa? Kebahagiaan. Mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, kata Tuhan Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau mau melihat hidupmu mengalami kebahagiaan, engkau mau melihat hidupmu mengalami kedamaian, miliki Yesus. Engkau memiliki segala-galanya. Di luar Yesus kita tidak bisa buat apa-apa saudara. Sehingga ketika Rasul Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus bilang sama Petrus, Petrus, engkau adalah orang yang berbahagia. Karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di sorga. Pengenalan kita akan pribadi Tuhan Yesus akan membawa kita semakin hari semakin mengalami kedahsyatan kuasa Allah dalam hidup ini. Kenallah pribadi Yesus, maka engkau akan melihat sungguh penyertaannya, pembelaannya, pertolongannya, kedamaian yang di hatimu akan terus berlimpah-limpah dalam menjalani hari-hari hidupmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Ketika kami menyatakan diri Engkau adalah Allah, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah yang hidup, maka kedamaian itu, maka kebahagiaan itu, kesukacitaan itu hadir melingkupi hidup kami. Betul kami masih punya masalah, betul kami masih punya pergumulan, tapi kami tahu dengan Yesus kami kuat menanggung segala sesuatunya. Bersama Yesus kami cakap menanggung segala sesuatunya. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus, agar setiap umat Tuhan mengenal pribadi Engkau lebih lagi. Bukan hanya sebagai Tuhan pemberi berkat, bukan hanya sebagai Tuhan pemberi mujizat, bukan hanya sebagai Tuhan pemberi mujizat dan pemberi kesembuhan, tapi juga sebagai Tuhan yang mendidik kami, sebagai Tuhan yang membentuk karakter kami, memurnikan hati kami untuk tetap setia mengiring Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin.
Saudara, mari kita nikmati kopi kita, saudara. Kenalah pribadi Tuhanmu. Maka kedamaian itu, kebahagiaan itu akan tetap tinggal di dalam hati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.